Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan dan membahas materi mengenai kutipan dan daftar pustaka. Materi hari ini berhubungan dengan penulisan karya ilmiah. Pada minggu sebelumnya, Ananda sudah saya jelaskan mengenai penulisan karya ilmiah. Nah, hari ini kita akan mulai masuk lagi terkait bagaimana cara menulis karya ilmiah, salah satunya dengan cara menggunakan kutipan dan daftar pustaka dalam penulisan karya ilmiah. Nah, kutipan dan daftar pustaka merupakan bagian yang paling penting dalam menulis karya ilmiah. Mengapa demikian? Karena dalam menulis karya ilmiah, Ananda akan mengambil definisi, penjelasan, teori, jenis, dan berbagai kategori-kategori dalam sebuah ilmu. Anda akan mengambil materi-materi dari berbagai bidang ilmu dan mengutipnya di dalam karya ilmiah. Oleh karena itu, Ananda harus menggunakan kutipan dan daftar pustaka. Apa itu kutipan? Kutipan tentunya berasal dari kata kutip, artinya mengambil kata, kalimat, atau paragraf orang lain digunakan untuk mendukung pendapat kita dalam sebuah karya ilmiah. Setiap Anda mengutip kata, kalimat, atau paragraf dari orang lain untuk karya ilmiah yang Anda tulis, maka pada bagian akhir karya ilmiah tersebut kita harus menulis daftar pustaka. Jadi ada hubungan yang saling melengkapi antara kutipan dan daftar pustaka. Artinya apa? Ketika Anda sudah mengutip, maka Anda perlu mencantumkan pada bagian daftar pustaka. Kalau nanti seseorang memeriksa karya Anda, maka mereka akan memastikan bahwa apa yang tercantum pada isi karya ilmiah Anda yang memuat kutipan itu harus ada juga di bagian daftar pustaka. Begitu sebaliknya. Apapun yang ada pada bagian daftar pustaka itu harus ada kutipannya pada bagian isi karya ilmiah. Sehingga jika ada yang tidak terhubung atau ada yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, misalnya pada kutipan ada, sementara pada daftar pustaka tidak ada, atau sebaliknya, maka karya ilmiah Anda dikategorikan pada karya plagiat atau menciplak karya orang lain tanpa bukti referensi yang jelas. Apa bedanya penulisan kutipan dan daftar pustaka? Kutipan terdiri atas 3 unsur, yaitu nama belakang penulis, lalu tanda koma, tahun, titik 2, dan halaman. Sementara itu, pada daftar pustaka, itu terdiri atas 5 unsur. Yang pertama, nama belakang, koma, nama depan, titik, tahun, titik, judul. Kalau Anda mengambil referensi dari buku, maka judul wajib ditulis menggunakan huruf miring. Akan tetapi, kalau Anda mengambil judul dari non-buku, seperti dari majalah, koran, jurnal, website, selain dari sebuah buku, maka Anda harus memberi tanda petik 2. Lalu diakhiri dengan tanda titik. Setelah itu ada kota, titik 2, penerbit, titik. Saya pikir bahan ini sudah pernah Anda dapatkan pada tingkat pendidikan SMA, tetapi tentu perlu penjelasan lebih lanjut bahwa penulisan kutipan dan pustaka tersebut ada ketentuan. Ibu akan melihatkan kepada Ananda tentang bagaimana contoh menulis kutipan dan daftar pustaka. Saya mengambil sumber asli ini dari buku. Anda bisa cari dan temukan juga buku ini. Buku ditulis oleh Stefano Corones. Judul bukunya Kebudayaan Suku Mentawai. Tahun terbitnya 1986. Penerbitnya Grafidian Jaya Jakarta. Dan saya mengambil satu kalimat yang tercantum pada buku Corones ini pada halaman 36. Nah, kalimatnya itu Anda bisa lihat pada layar. Kini ada suatu hal yang dapat merusakkan kebudayaan Mentawai, yaitu perusahaan perkayuan dengan mendatangkan mesin raksasa yang bukan saja membabat dan meratakan hutan rimba belantara, melainkan juga berpengaruh negatif dalam pembentukan kampung-kampung.
Kalimat ini sama persis ada pada buku yang ditulis oleh Koronais. Ibu dapat menulis kutipan menjadi dua hal. Pertama, kutipan langsung, dan kedua, kutipan tidak langsung. Kita mulai dulu dengan kutipan tidak langsung, yaitu kutipan yang diambil dari sumber asli, hanya satu kalimat, kita dapat membuatnya menjadi kutipan tidak langsung. Jadi maksudnya, ketika misalnya Anda membaca sebuah buku teori, Anda melihat ada satu kalimat atau satu paragraf dari buku yang penting Anda gunakan pada karya ilmiah Anda, maka kita bisa membuatnya menjadi kutipan tidak langsung pada karya ilmiah kita. Ketika Anda mengutip menjadi kutipan tidak langsung, satu kalimat atau satu paragraf tadi bisa kita ubah menjadi satu atau beberapa kata atau satu kalimat yang lebih pendek dari kalimat awal yang ditulis oleh penulis. Nah, contohnya Anda lihat pada satu kalimat pada sumber asli tadi, saya ubah menjadi kalimat bertuliskan ungu yang Anda lihat pada layar. Kini ada suatu hal yang dapat merusakkan sampai pembentukan kampung-kampung, Ibu ubah menjadi perusahaan perkayuan dapat merusak kebudayaan Mentawai. Anda bisa lihat ada perubahan dari kalimat yang panjang menjadi kalimat yang pendek. Kalimat yang panjang itu milik penulis. Sementara kalimat pendek yang berwarna ungu ini adalah kalimat saya sebagai pengutip dari karya ilmiah Koronais tersebut. Ketika ada perubahan, hanya mengambil gagasan pokok saja, tapi kalimatnya merupakan kalimat kita, maka itu dinamakan dengan kutipan tidak langsung. Bagaimana cara mengutip? Anda bisa lihat pada layar, Koronais, nama belakang tadi ya, buka kurung 1986 tahun titik 2 halaman 36, halaman di mana kalimat tersebut kita ambil, menyatakan bahwa perusahaan perkayuan dapat merusak kebudayaan Mentawai. Jadi satu kalimat panjang dari Koronais sudah saya ubah menjadi 6 kata singkat dalam kalimat tersebut. Karena ini merupakan sumber buku, tentu hasilnya adalah pernyataan-pernyataan. Oleh karena itu frasa yang kita gunakan menyatakan bahwa. Namun saya melihat seringkali Anda menulis frasa yang salah, yaitu mengatakan bahwa. Kalau mengatakan berarti itu berasal dari kata perkataan yang secara lisan. Sementara sumber tertulis harusnya Anda menuliskan dengan menyatakan bahwa. Ini satu kalimat yang kita ambil dari buku asli. Lalu ketika Anda mengubah menjadi kalimat milik Anda perlu menambahkan penjelasan mengapa Anda mengambil kutipan tersebut. Anda lihat pada paragraf yang saya tulis, saya tambahkan satu kalimat penjelasan. Hal ini disebabkan oleh produksi kayu dengan menebang pohon yang ada di Mentawai sehingga berakibat pada hilangnya pemukiman penduduk dan tidak seimbangnya hutan di wilayah tersebut. Nah, ini yang Ibu katakan bahwa ketika Anda mengambil kutipan dari karya ilmiah orang lain, maka ketika Anda mengambil kutipan tidak langsung hanya satu kalimat, kalimat yang kita ambil tersebut harus dijelaskan. Mengapa Anda mengambil? Satu kalimat merupakan kalimat yang kita kutip dan 2-3 kalimat merupakan kalimat penjelasan dari kita. Dengan demikian, bahwa dalam menulis karya ilmiah, kutipan hanya mendukung pendapat kita. Setelah kita mengutip, maka kita perlu menjelaskan menggunakan bahasa sendiri. Jadi ingat, kutipan merupakan pendukung, tidak menjadi paragraf utama atau kalimat utama. Ketika Anda mengutip satu kalimat, maka harus diberi penjelasan 2, 3, 1-6 kalimat. Sebagaimana kalau kita hubungkan dengan paragraf, sebuah paragraf itu memuat 3-7 kalimat. Jadi kalau satu kalimat merupakan kalimat kutipan, maka 2-6 kalimat merupakan kalimat penjelas. Jadi artinya mengutip hanya mendukung pernyataan kita. Pernyataan kita berada pada bagian penjelasan. Jadi ini kutipan tidak langsung. Lalu bagaimana cara menuliskan daftar pustaka? Saya sudah jelaskan di awal ada 5 unsur. Nama belakang, nama depan, titik. Jadi Koronais, Stefano. Tahun, titik. Berarti 1986. Judul, titik. Karena ini sumber dari buku, maka penulisan judul menggunakan huruf miring. Kebudayaan suku Mentawai. Kota, titik 2. Nama penerbit, Grafidian Jaya Jakarta, titik. Unsur kutipan dengan daftar pustaka kalau Anda lihat,
Korones pada bagian kutipan, korones juga pada bagian daftar pustaka. Ini yang dinamakan dengan sejajar atau saling berhubungan antara kutipan dengan daftar pustaka. Jadi harus sama apa yang kita kutipkan nama penulisnya dengan yang ada pada bagian daftar pustaka. Ini untuk kutipan tidak langsung. Nah, cara membuat kutipan ini ada dua variasi. Yang pertama, Anda bisa mulai dengan mendahulukan nama penulis. Berarti Korones 86.2 menyatakan bahwa. Atau sebaliknya, Anda memulai dulu dengan kalimat dari si penulis yang Anda kutip kutipannya. Bahwa Anda lihat perbedaannya, perusahaan perkayuan dapat merusak kebudayaan Mentawai. Jadi pernyataan dari si penulis, gagasan dari si penulis dulu yang Anda ambil, lalu terakhir buka kurung Korones, 1986.2 halaman 36. Jadi ada dua teknik cara menulis kutipan, dengan membuat kutipan dulu baru penjelasan, atau penjelasan dulu baru diakhiri dengan tanda kutip. Sementara itu tetap penjelasan ada setelah kalimat yang kita kutip tersebut. Jadi Anda bisa lihat pada layar bagaimana caranya kita membuat kutipan dan daftar pustaka yang bervariasi. Apakah Anda mau menggunakan cara pertama itu silakan. Cara menggunakan cara kedua juga boleh. Yang ketiga, Anda lihat di sini, ini ada pula contoh yang lain. Kita membuat kutipan tidak langsung, tapi merujuk dari sumber lain. Misalnya, di sebuah buku yang Anda baca, ada pendapat orang lain. Di sini saya beri contoh pada Hansen. Jadi dalam buku Korones ini, dia mengutip pendapat Hansen. Artinya, ada buku Hansen atau teori Hansen yang dikutip oleh Korones. Anda ingin mengutip pendapatnya Hansen ini, bukan pendapat Korones. Oleh karena itu, bagaimana cara menuliskan daftar pustaka? Dengan cara Anda tuliskan siapa pemilik kutipan tersebut. Pemilik kutipan ialah Hansen. Lalu di mana kalimat Hansen ini berada? Adanya pada buku Korones. Oleh karena itu kita gunakan dalam Korones, 1986.2 halaman 19. Meskipun pada buku Korones tadi Anda akan menemukan Hansen di bukunya halaman berapa, tahun berapa, penerbitnya siapa. Tetapi karena Anda tidak membaca buku Hansen, melainkan Anda membaca buku Korones, oleh karena itu kita mengambil pendapat Hansen dalam Korones. Sehingga daftar pustaka kita masih daftar pustaka Korones. Karena buku yang Anda pegang adalah buku Korones, bukan buku Hansen. Ini namanya kutipan dalam kutipan. Jadi dalam buku Korones ada kalimat seperti ini. Menurut Hansen, terisolirnya Kepulauan Mentawai dari dunia luar disebabkan oleh letak geografisnya. Meskipun sejak dahulu banyak penjelajah yang telah melihat pulau-pulau itu, namun tidak menjadi perhatian mereka. Para penjelajah yang sampai ke India Timur dengan melewati Aceh pasti melihat pulau-pulau Mentawai itu. Begitu juga dengan Arab, India, dan Mongolia, mereka mengenal kepulauan itu. Ini tanda titik 3 artinya masih banyak lagi kalimat yang lain. Nah, sepanjang ini kalimatnya Hansen, saya kutip menjadi beberapa kata saja dalam kalimat saya, yaitu menjadi penyebab terisolirnya Kepulauan Mentawai adalah letak geografis wilayah yang berjauhan dengan wilayah sekitarnya. Ini kan kutipan Hansen saya ubah menjadi kalimat saya, bahasa saya. Artinya Hansen dalam Korones tahun 86 halaman 19 menyatakan bahwa penyebab terisolirnya Kepulauan Mentawai adalah letak geografis wilayah yang berjauhan dengan wilayah sekitarnya. Ini kalimat kutipan. Lalu Anda dukung dengan kalimat penjelas dari kita sendiri. Hal ini menyebabkan hubungan yang terjadi antara masyarakat Mentawai dengan masyarakat lain yang berada di pulau terdekatnya menjadi tidak terjalin. Nah, inilah kalimat penjelasan saya yang tidak ada sama sekali pada kalimatnya Hansen. Jadi ini kutipan ya, kutipan dalam kutipan, cara menuliskannya seperti ini. Lalu bagaimana cara membuat daftar pustaka? Sama dengan yang tadi. Karena kita masih memegang bukunya Korones, oleh karena itu kita membuat daftar pustaka dari Korones. Namun kutipan yang kita ambil ialah kutipan Hansen dalam Korones. Nah, lalu bagaimana cara membuat kutipan langsung? Apa artinya langsung? Langsung artinya apapun kalimat yang ada pada buku sama persis dengan yang Anda kutip. Tidak ada perubahan sama sekali. Kalau Anda mengambil satu kalimat, maka penulisannya bisa menggunakan tanda petik 2. Tapi kalau Anda mengambil satu paragraf, maka cara pengutipannya dengan membuatnya membentuk paragraf tersendiri. Kalau Anda mengambil satu kalimat saja dari milik orang lain, maka
Ketika kalimatnya sama persis, maka Anda masukkan dalam tanda petik ganda. Tapi kalau satu paragraf Anda ambil, maka kita bentuk menjadi satu paragraf khusus. Nah, Anda lihat di sini cara Ibu menulis kutipan. Model huruf yang di atas ini, kalimat pertama ini, berarti cara menuliskannya sama dengan menuliskan paragraf-paragraf sebelumnya. Namun kalau pada paragraf yang tulisannya lebih kecil, dan lebih menjorok lagi, ini artinya satu paragraf yang kita tulis lebih menjorok lagi dan lebih kecil tulisannya merupakan kutipan langsung. Artinya satu paragraf ini sama persis dengan sumber asli kita. Coba kita bandingkan sumber asli dengan yang kita kutip. Menurut Hansen, sama. Terisolirnya Kepulauan Mentawai dari dunia luar, sama. Disebabkan oleh letak geografisnya, sama. Sampai pada bagian akhir yang maka mereka melewatinya saja pulau-pulau itu tanpa menggubrisnya. Pulau-pulau itu dianggap kosong karena letak perkampungannya sangat jauh di pedalaman. Nah, sama persis. Ketika satu paragraf sama persis kita ambil, inilah yang dinamakan dengan kutipan langsung. Karena satu paragraf sama persis, maka kita jorokkan bentuk paragraf sendiri. Dan pada bagian akhir, jangan lupa Anda tambahkan kutipan menurut Corones, 1986, halaman 19. Jadi ini yang Ibu katakan dengan kutipan langsung. Apanya yang langsung? Bahwa kalimat pada referensi sama persis dengan kutipan yang Anda tulis. Semua yang kita kutip tadi itu harus dituliskan pada bagian daftar pustaka. Nah, cara penulisan daftar pustaka ini ada banyak. Yang pertama, Anda bisa mengutip dari sumber asli yang ditulis oleh satu orang penulis, seperti saya mengutip pendapatnya Corones tadi. Nah, Anda bisa lihat di sini, misalnya saya mengambil kutipan dari Nadra tahun 1997 halaman 20 tentang dialektologi. Bagaimana cara membuat daftar pustaka? Anda lihat pada layar, karena ini merupakan sumber dari perguruan tinggi, artinya bukan buku. Oleh karena itu kita menulisnya menggunakan tanda petik 2 sebagaimana yang sudah saya jelaskan pada bagian awal. Jadi Nadra titik 1997 titik buka tanda petik ganda, penelitian dialek geografis bahasa Minangkabau di daerah Sumatera Barat. Tutup petik ganda, titik. Padang, titik 2, Universitas Andalas, titik. Nah, dengan melihat cara penulisan tersebut, Anda mengetahui bahwa adanya kata Universitas Andalas artinya tulisan Nadra tidak berbentuk buku. Adanya tanda petik 2 ini menunjukkan bahwa tulisan Nadra bukan dalam bentuk sebuah buku. Kalau Anda mengambil kutipan dari bukan sumber asli atau buku kedua, Anda bisa lihat pada contoh ini. Saya mengutip Segui dalam ayat Rohaidi, masih dalam satu orang penulis, pada tahun 83 halaman 32. Sama dengan tadi mengutip Hansen dalam Corones. Bagaimana cara menuliskannya? Ayat Rohaidi, karena kita membaca bukunya ayat Rohaidi, bukan bukunya Segui, maka kita tulis ayat Rohaidi, titik, 1983, titik, dialektologi sebuah pengantar, ditulis menggunakan huruf miring. Apa artinya huruf miring? Artinya sumber yang saya baca merupakan sumber dari buku. Lalu Jakarta titik 2, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Ini masih ditulis oleh satu orang penulis, yang satu dari buku sumber asli, yang kedua dari buku kutipan dalam kutipan atau sumber kedua. Nah, kalau ternyata sumbernya ditulis oleh dua orang penulis, ada dua cara juga. Kalau Anda ambil dari sumber asli, langsung penulisnya yang menulis teori-teori tersebut, Anda bisa lihat Hair dan Agustina tahun 2010 halaman 62. Nama lengkap mereka ialah Abdul Hair dan Leonie Agustina. Sebagaimana saya paparkan di awal tadi bahwa kita dalam mengutip mengambil nama belakang saja, maka Anda ambil Hair dan Agustina. Jadi Hair dan Agustina 2010 halaman 62 itu pada kutipan. Sementara pada daftar pustaka, nama belakang, nama depan untuk penulis pertama, sementara untuk penulis kedua namanya ditulis seperti biasa penulisan namanya. Jadi Hair, Abdul dan Leonie Agustina, titik, 2010, titik, ada tulisan menggunakan huruf miring, sosiolinguistik perkenalan awal. Artinya, Hair dan Agustina menulis buku karena diidentifikasi dengan penulisan huruf miring. Jakarta, titik 2, Rineka Cipta, titik.
Ini yang saya katakan dengan menulis dari sumber asli. Sementara itu, jika ada juga, Anda mungkin menemukan sebuah buku yang ditulis oleh 2 orang penulis, akan tetapi kalimat yang Anda kutip bukan kalimat dari penulis tersebut, melainkan kalimat orang lain. Artinya si penulis sudah mengutip dari orang lain. Anda bisa lihat pada layar contohnya, Francis buka kurung dalam Nadra dan Reniwati, 2019.2 halaman 1 tutup kurung menyatakan bahwa dialektologi adalah ilmu yang mempelajari variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok kecil penutur suatu bahasa. Bagaimana cara mengutip? Karena pendapat Francis ini ada pada buku Nadra dan Reniwati, oleh karena itu kita tetap menuliskan nama penulis dari buku tersebut, yaitu Nadra dan Reniwati, 2009, dialektologi teori dan metode, Yogyakarta, 2, CV Elmatera Publishing, . Nah, ini cara membuat daftar pustaka dari 2 orang penulis. Untuk kutipan yang kita ambil dari sebuah buku yang terdiri atas 4 atau lebih penulis, kita menggunakan kata dan kawan-kawan. Buku tersebut bisa ditulis oleh 4 orang, 5 orang, 6 orang, bahkan 10 orang atau lebih. Karena banyak jumlah penulisnya, sementara ruang dalam penulisan terbatas, oleh karena itu kita hanya mengambil penulis pertama dan yang nama penulis yang lain diwakili dengan DKK atau singkatan dari dan kawan-kawan. Nah, Anda bisa lihat cara penulisan daftar pustaka. Maksan, Marjusman, dan kawan-kawan, tahun 1984, Geografi Dialek Bahasa Minangkabau, Jakarta, 2, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan adanya huruf miring di sini, berarti sumber yang kita kutip berasal dari buku. Sama dengan yang tadi, nama lengkapnya Tamsin Medan, kita kutip menjadi Medan, Tamsin, dan kawan-kawan, . Ditulis tahun 1986. Dengan judul buku, karena ditulis menggunakan huruf miring, Geografi Dialek Bahasa Minangkabau, 2, suatu deskripsi dan pemetaan di daerah Kabupaten Pasaman, . Jakarta, 2, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Anda bisa lihat bahwa untuk referensi yang berasal dari 4 orang penulis atau lebih, kita hanya menulis nama penulis pertama saja secara lengkap. Ada ketentuan bahwa kalau penulis masih 3 orang, maka boleh ditulis ketiga-tiganya. Ada 3 orang penulis, ada Titi Nurjana, ada Henry Nugraha, dan ada Anissa Safitri. Menurut Nurjana, Nugraha, dan Safitri, . Dalam kutipan, buka kurung, tahun 2020 halaman 3 misalnya. Lalu bagaimana cara menuliskan daftar pustaka? Karena Titi Nurjana merupakan nama penulis pertama, maka kita tuliskan dengan cara Nurjana, Titi, Henry Nugraha, dan Anissa Safitri, . Jadi hanya nama Titi Nurjana yang kita mulai nama belakang, nama depan. Sementara nama penulis kedua dan nama penulis ketiga masih kita tulis dengan menggunakan nama lengkap seperti biasa. Artinya apa? Untuk 1 orang penulis, seperti yang saya uraikan tadi, nama belakang, nama depan. 2 orang penulis, cuma nama pertama yang didahulukan nama belakang, nama depan. Nama penulis kedua seperti biasa atau normal. Begitu juga dengan 3 orang penulis, nama penulis pertama yang kita dahulukan nama belakang, nama depan, kemudian dilanjutkan dengan nama penulis kedua dan ketiga dengan penulisan nama yang normal atau seperti biasa. Sementara itu, untuk penulis yang lebih dari 3 orang, ada 4 orang, misalnya tambah Eria Lupita menulis dalam buku ini misalnya, ketika banyak nama penulisnya, maka kita perlu mencantumkan dan kawan-kawan saja. Jadi indikator dan kawan-kawan digunakan untuk penulis yang lebih dari 3 orang, yaitu 4, 5, 6, atau selebihnya. Maka baru kita gunakan kata singkatan dan kawan-kawan. Itu untuk sumber dari buku asli. Sementara itu untuk sumber dari kutipan buku kedua, sama ya, menurut Goossens dalam Maksan dan kawan-kawan, kita mengambil kutipannya Goossens, tapi dalam daftar pustaka tetap kita mengambil kutipan dari buku yang kita pegang. Karena buku yang kita pegang ialah buku Marjusman Maksan, maka kita buat Maksan, Marjusman, dan kawan-kawan, . 1984, Geografi Dialek Bahasa Minangkabau, . Apa artinya menggunakan huruf miring? Artinya Marjusman Maksan menulis dalam bentuk buku.
Jakarta.2 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu ada sumber yang lain juga, saya yakin ada edisi sekarang banyak sekali penulis yang mengambil dari website, blog, atau media online. Bagaimana cara menuliskannya? Jadi yang boleh kita pakai ialah website, seperti menggunakan .com, .go.id, .ac.id, .id, .co.uk, merupakan domain yang dianggap sebagai resmi. Sementara domain dengan kata wordpress.com, blogspot.com itu tidak boleh karena blog itu bersifat pribadi dan tidak ada pertanggungjawaban. Untuk media online misalnya seperti detik.com, liputan6.com dan sejenisnya, maka boleh kita gunakan sebagai sumber. Nah, seandainya dalam website atau media online tersebut Anda mengutip dari sumber yang tidak ada penulis sama sekali, misalnya ada berita yang cuma diberi kode buka kurung G4H, itu kan kode untuk nama wartawan yang hanya diketahui oleh redaktur misalnya. Anda mengutip kalimat di sana, maka kita boleh ganti dengan nama pemilik website tersebut. Misalnya Anda lihat pada layar, saya mengambil data dari website resmi Kabupaten Kepulauan Mentawai. Karena ini website resmi, maka tidak ada penulisnya. Karena institusi yang mengeluarkan hasil, berapakah jumlah hutan di Mentawai, berapa jumlah wilayah di Mentawai kan tidak ditulis oleh seorang penulis. Maka saya karena nama websitenya mentawai.cup.go.id, artinya kita bisa tahu bahwa ini adalah website resmi Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kita gantilah nama penulis dengan nama institusi menjadi website resmi Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2020 menyatakan bahwa luas kawasan hutan tersebut mencapai bla 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 bla. Jadi ini cara kita menulis kutipan dari website yang tidak ada penulis. Lalu bagaimana cara membuat daftar pustaka? Karena sumber bukan dari buku, maka tidak menggunakan huruf miring, melainkan menggunakan tanda petik 2. Anda lihat cara saya menuliskan, website resmi Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2013, Kabupaten Kepulauan Mentawai, diakses melalui URL linknya atau Pranala pada tanggal 23 November 2020 pukul 11.32 waktu Indonesia Barat. Jadi dengan adanya keterangan waktu akses tadi, ini akan menyebabkan Anda selamat dari perubahan-perubahan kata, kalimat, paragraf pada website. Karena website cenderung bisa diganti setiap detik, setiap saat. Ketika misalnya Anda mengakses pada pukul sekarang, lalu ada pula orang yang mengakses mungkin pada pukul 4 sore, dan ternyata admin mengubah data, maka kesalahan tidak terjadi pada Anda. Tapi memang ada perubahan dari admin, sehingga Anda selamat dari kesalahan-kesalahan yang muncul dari data yang dikemukakan oleh website tersebut. Nah, itu pentingnya kita menuliskan pada tanggal berapa Anda mengakses, dan pada pukul berapa Anda mengakses. Ini sumber dari website. Lalu ada juga misalnya Anda mengambil sumber dari website tetapi dalam bentuk PDF. Misalnya e-book kah, atau modul kah, atau diktat kah. Bagaimana cara membuat kutipan? Sama seperti tadi, nama belakang, kemudian dan tahun. Kalau ada halaman, disertakan dengan halaman. Kalau tidak, Anda cukup menggunakan tahun saja. Lalu bagaimana cara membuat daftar pustaka? Nama belakang, nama depan, namanya David Gill, maka Gill, David, titik, 2008, titik. Lalu karena sumbernya dalam bentuk bukan buku, maka kita berikan tanda petik 2. So where are all those prototypical Indonesian type voice system and exploration of clause structure in Mentawai? Ini judul dari diktat atau modul, diakses melalui www.staff.eva.mpg.d. Kapan? Nah, ini kan tanggal saya mengakses. Karena sekarang Anda mengakses hari ini, maka pada tanggal 23 November 2020 pukul 11.34 waktu Indonesia Barat. Jadi, tanggal akses ini akan berbeda antara satu orang dengan orang lain. Tidak akan sama tanggal akses satu sumber oleh satu orang dengan orang lain. Inilah menjadi validasi dalam penulisan karya ilmiah ketika Anda mengutip dari website. Nah, itu kesimpulan saya atau analisis yang Ibu sampaikan kepada Anda terkait penulisan kutipan dan daftar pustaka yang saya yakin sudah Anda tulis pada minggu sebelumnya dan sudah Anda kumpulkan melalui email. Namun, saya sudah lihat beberapa tugas memang ada yang berbeda antara satu dengan yang lain karena sumber Anda banyak atau berkembang atau bervariasi, sehingga
Penjelasan yang Ibu berikan pada hari ini dapat menjadi pedoman bagi Anda bagaimana cara menulis kutipan yang terdiri atas kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Yang kutipan tidak langsung ada yang kurang dari satu paragraf atau kurang dari 4 baris, ada juga yang lebih dari ada juga yang merupakan satu paragraf atau lebih dari 4 baris. Ketiga-tiga cara penulisannya berbeda. Begitu juga dengan daftar pustaka yang kita ambil dari sumber asli atau sumber kedua, baik dalam bentuk 1 orang penulis, 2 orang penulis, 3 orang penulis, atau lebih dari 3 orang penulis, serta sumbernya berasal dari buku, non-buku, website, dan lain-lain, itu berbeda cara penulisannya. Nah, ini yang perlu Anda kuasai ketika nanti Anda menulis karya ilmiah. Dalam menulis laporan misalnya, dalam menulis laporan bacaan, dalam menulis skripsi, makalah, atau Anda menulis artikel ilmiah di jurnal, maka penulisannya akan berbeda ketika Anda mengutip dari satu orang, dari buku, dari non-buku, dengan satu orang penulis atau lebih dari satu orang penulis. Nah, itu materi yang saya sampaikan hari ini, dan saya yakin pasti ada pertanyaan yang ingin Anda ajukan. Silakan Anda ajukan pertanyaan, kita bisa diskusi mengenai bagian mana yang belum Anda pahami terkait kutipan dan daftar pustaka. Inilah materi terkait kutipan dan daftar pustaka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.